Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan diri kami kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat dari Tuhan berkenan dicurahkan kepada kami, membuat kami dapat memahami apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami, sehingga apa yang kami pahami di hari ini bisa kami berlakukan di dalam keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus berusaha menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Sertai juga hamba-Mu yang berbicara, yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami. Demi Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Kita akan baca satu pasal tersebut secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat-ayat yang genap. Saya memakai Alkitab TB2, jadi kalau ada sedikit perbedaan kata, tidak masalah ya. Mungkin yang pakai aplikasi di handphonenya masih menggunakan TB1 biasanya, gitu ya. Oke, kita baca. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Ingatlah orang-orang hukuman, seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati diteguhkan dengan anugerah dan bukan dengan aturan-aturan tentang makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan itu. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab itu marilah kita melalui dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Secara khusus aku menasihatkan kamu untuk melakukannya, supaya aku lekas dikembalikan kepada kamu. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketahuilah Timotius, saudara kita telah dibebaskan. Jika ia segera datang, aku akan mengunjungi kamu bersama dia. Anugerah menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar dari antara kita yang hadir di tempat ini, atau masih ada yang mengikuti lewat YouTube? Masih ya? Dan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, pasti punya media sosial, betul? Betul ya, ada berapa banyak? Banyak banget. Banyak banget Pak. Apa? WhatsApp, Instagram, apalagi Facebook, ya, email, TikTok, ya. Ada yang TikTokers di sini. Oke. Lalu di antara semua medsos yang kita punya Bapak Ibu, pasti kita memiliki grup di medsos itu, betul? Ya, ada berapa medsos Om? Ada berapa grup yang Om punya? Tak terhitung, 4, oh masih untung 4, sedikit ya, itu 4 itu termasuk sedikit zaman sekarang Bapak Ibu. Ada yang lebih dari 10? Biasanya ya, Ibu Gea, ya, orang-orang yang aktif di berbagai tempat begitu ya, itu pasti punya banyak sekali grup. Pertanyaan saya gini, di grup-grup media sosial yang kita punya tadi Bapak Ibu, ada nggak yang sudah mulai banyak percakapan tentang pemilihan Indonesia di tahun 2024 nanti? Banyak ya? Oke. Ya, saya bertanya seperti ini Bapak Ibu. Ups. Ini ya. Saya bertanya seperti ini karena teman saya itu merupakan salah satu aktivis dari salah satu capres ini. Saya tidak perlu sebut siapa capresnya ya, tapi kita bisa menebak kira-kira siapa begitu ya. Dan teman saya ini sudah aktif mengirimkan berita-berita, dan dia bukan mengirimkannya di grup Bapak Ibu, tapi dia kirimnya lewat jaringan pribadi atau japri ke kami teman-temannya. Itu kan niat banget berarti ya, niat banget. Dia japri satu-satu temannya, dia kirimkan berita-berita tentang salah satu capres yang dia dukung tadi, begitu ya. Lalu hal ini membuat saya bertanya-tanya Bapak Ibu, pemilu memang bisa dibilang sudah semakin dekat, tapi belum terlalu dekat. Masih hampir setahun lagi kita melakukan pemilu. Tapi kenapa teman-teman aktivis ini sudah begitu gencar mempromosikan capres-capres pilihannya? Saya berpikir tentu teman saya ini tidak ingin agar kami teman-temannya salah memilih capres. Ya, tentu para aktivis ini ingin supaya kita memilih yang benar gitu ya, memilih capres yang baik, atau setidaknya lebih baik daripada capres yang lain. Tapi kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, emang apa yang terjadi atau apa salah jika kita memilih capres atau pemimpin yang keliru? Atau mungkin belakangan hari kita tahu dia keliru gitu ya. Apa sih pentingnya seorang pemimpin bagi kita? Mungkin itu pertanyaan intinya ya. Apa sih pentingnya seorang pemimpin
bagi kita? Boleh ada yang jawab? Jangan dari pemimpin terutama ya. Yang menjawab silahkan yang dipimpin. Apa pentingnya seorang pemimpin bagi kita? Si Om nunjuk-nunjuk suami saya, kenapa Om? Jawab-jawab gitu ya. Iya, oke, ada yang mau memberikan pendapat sebagai orang-orang yang dipimpin? Menentukan masa depan. Pemimpin menentukan masa depan kita. Oke, ada lagi yang lain? Kenapa? Karena para pemimpin itu yang akan mengambil keputusan. Dan keputusan itu yang akan menentukan masa depan kita, begitu kira-kira. Ada lagi yang lain? Gak ada? Oke, Bapak Ibu. Saya mau kita mundur jauh banget ke belakang ya, ke dalam sejarah Israel. Itu agak ketutup tulisannya ya. Sejarah Israel, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa sebenarnya pemimpin bangsa Israel pemimpin awal bangsa Israel itu adalah Tuhan sendiri. Betul ya? Dia yang langsung memimpin bangsa Israel melalui para nabinya, termasuk Nabi Samuel. Akan tetapi, ketika Nabi Samuel sudah semakin tua, bangsa Israel kemudian meminta Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja manusia untuk memimpin mereka. Ya, itu kita bisa baca dalam 1 Samuel 8 ayat 5. Alasan mereka itu sangat logis atau terkesan logis ya. Yaitu bahwa mereka bilang bahwa setelah kamu nanti tidak ada, lalu siapa yang akan mengatur kami? Kalau kamu tidak ada, siapa yang akan memimpin kami, akan memerintah kami? Demikian mereka katakan itu kepada Samuel. Akan tetapi Allah tahu alasan mereka yang sebenarnya. Dan itu dijelaskan oleh Allah melalui 1 Samuel 8 ayat 7 sampai 9 ya. Dia dijelaskan jawaban Allah. Aku tahu bukan kamu yang mereka tolak katanya. Bukan Samuel yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Bangsa Israel menolak Allah menjadi pemimpin mereka. Akan tetapi, meskipun Allah tahu alasan sebenarnya dari bangsa Israel, ketika Samuel bertanya kepada Allah, ya, ketika Samuel bertanya kepada Allah tentang permintaan bangsa Israel, ini yang menarik Bapak Ibu, Allah tidak menentang mereka. Allah tidak mengatakan kepada Samuel, kamu tidak boleh memilih seorang raja bagi bangsa Israel. Tapi Allah mengatakan, nggak apa-apa, angkatlah seorang raja. Ya, angkatlah seorang raja bagi mereka. Mengapa demikian? Karena Allah tahu bahwa bagaimanapun bangsa Israel membutuhkan seorang pemimpin. Entah itu dipimpin oleh Allah sendiri, melalui para nabinya, atau dipimpin oleh seorang manusia yang kemudian diangkat menjadi raja atas bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun ide mengangkat seorang manusia sebagai raja ini bukanlah ide yang baik, bukan ide yang sempurna, bahwa ide ini punya kelemahan, Allah tetap setuju untuk mengangkat seorang manusia menjadi raja bagi bangsa Israel. Dengan catatan, Allah katakan kepada Samuel bahwa mereka harus diperingatkan, ya, harus diperingatkan tentang kelemahan-kelemahan dari ide ini. Sekaligus mereka juga harus diberitahukan tentang hak-hak raja yang akan diangkat nanti. Dengan mengatakan itu, Allah dengan kata lain ingin berbicara bahwa bagaimanapun raja ini ya punya keterbatasan. Ada hak-hak yang dia boleh dapatkan, tapi ada juga yang tidak. Demikian maksud Allah. Dan dengan persetujuan Allah, maka seperti yang kita lihat di gambar, diangkatlah Saul sebagai raja pertama bangsa Israel. Dari pembicaraan awal ini, Bapak Ibu, kita bisa mendapati ya, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa pemimpin itu dibutuhkan karena ada komunitas. Ya. Tadi seperti yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa fungsinya pemimpin buat kita? Buat mengatur kita, buat mengambil keputusan untuk kita Bapak Ibu ya. Ya, kita sebagai sebuah komunitas. Yang setiap anggota komunitas itu Bapak Ibu punya keinginan masing-masing. Dan kalau anggota komunitas itu diberikan kebebasan untuk menjalankan apa yang dia inginkan masing-masing, maka komunitas itu akan kacau. Berbeda dengan kehidupan kita pribadi. Ya,
Kalau kita hidup masing-masing, Bapak Ibu, silahkan tentukan hidupmu sendiri. Tapi kalau kita hidup di dalam komunitas, ada banyak orang dan ada banyak pikiran. Dan kalau masing-masing menjalankan apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, komunitas akan berantakan. Disitulah dibutuhkan seorang pemimpin, ya, untuk mengatur, seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Ibu ya, untuk memerintah kita, untuk mengatur kita, mengambil keputusan buat kita, untuk menentukan ke depannya kita mau seperti apa. Selama kita hidup dalam komunitas, kita membutuhkan pemimpin. Kalau Bapak Ibu tidak menginginkan seorang pemimpin, hiduplah seorang diri. Tidak perlu hidup bersama-sama. Demikian, ya. Nah, selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini pun, apa maksudnya yang kita sudah bicarakan sebelumnya, kita bisa menangkap pesan dari kisah Samuel yang bercakap-cakap dengan Allah tentang Raja Israel. Kita bisa menangkap pesan bahwa bagi Allah, para pemimpin yang diangkat itu, manusia-manusia yang diangkat menjadi pemimpin ini adalah perpanjangan tangan Allah untuk mengatur manusia, untuk memerintah manusia, untuk mengambil keputusan yang menentukan masa depan manusia. Dan dengan demikian, Allah terlibat di dalam setiap aspek kehidupan manusia untuk membuat kehidupan bersama-sama ini, dalam komunitas ini, berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun peranan pemimpin bagi sebuah komunitas begitu penting, termasuk bagi kita komunitas Kristen, saya mendapati bahwa tidak banyak ayat dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, yang membahas tentang jabatan pemimpin komunitas. Saya bilang jabatan, Bapak Ibu ya, berarti statusnya. Ya. Ayat yang membahas langsung tentang siapa, apa, dan bagaimana jabatan pemimpin itu. Pemimpin adalah, atau mungkin kalau dalam dalam Alkitab, imam adalah, rasul adalah, penatua adalah. Tidak banyak ayat-ayat yang berbicara secara detail tentang definisi dan fungsi dari jabatan pemimpin tersebut. Ada banyak yang membahas tentang kisah kehidupan dari tokoh pemimpin tersebut, tetapi tidak membahas tentang jabatannya. Ya, kalau diandaikan dalam kehidupan sekarang, kita baca buku, kemudian kita membaca kisah hidup Ibu Pendeta Gea misalnya. Pendeta Gea itu lahir di sini, kemudian sekolah di sini, melayani di sini, dan seterusnya. Itu kisah hidupnya. Ya, dalam melayani dia melakukan banyak pergumulan, dia menghadapi banyak tantangan, dan dia berhasil mengatasinya, dan seterusnya. Itu kisah hidupnya. Tetapi tidak banyak yang berbicara tentang siapa pendeta. Apa yang harusnya dilakukan oleh pendeta. Ya, ada satu perikop yang khusus membahas tentang hak dan kewajiban rasul, yaitu 1 Korintus 9. Ada beberapa ayat dalam 1 Timotius dan surat Titus yang berbicara tentang peranan penatua atau penilik jemaat. Lalu saya kemarin ketika mempersiapkan renungan ini, mendapati bahwa dari 7.954 ayat Perjanjian Baru, hanya 30 ayat dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru yang mengandung atau yang memuat kata pemimpin. Dan dari 30 ayat itu, hanya 3 ayat yang berbicara tentang peranan pemimpin. Dan 2 ayat yang memuat kata pemimpin dan berbicara tentang peranan pemimpin, itu ada di dalam bacaan kita tadi, Ibrani 13. Ya. Menarik buat saya, karena ya itu tadi ya, kita membutuhkan pemimpin. Selama kita hidup dalam komunitas, kita perlu pemimpin. Tapi Alkitab tidak banyak membahas tentang siapa itu pemimpin. Apa itu pemimpin? Bagaimana itu pemimpin? Saya menduga hal ini disebabkan karena bagi para penulis Alkitab, keberadaan jabatan atau status pemimpin itu sudah dianggap hal yang biasa, wajar. Ya, bahkan sebenarnya sebelum bangsa Israel mengangkat seorang raja manusia, bangsa-bangsa lain di luar Israel sudah memiliki pemimpin manusia. Jadi keberadaan jabatan pemimpin itu dianggap biasa, sudah maklum, sudah seharusnya ada, sehingga tidak perlu terlalu banyak dibahas.
Dan mereka, para penulis Alkitab, lebih berfokus untuk menjelaskan atau menceritakan tentang kisah hidup dari para tokoh pemimpin itu, yang diharapkan kemudian bisa menjadi teladan buat kita orang-orang yang dipimpinnya. Hal lain yang menarik perhatian saya ketika mempersiapkan renungan ini adalah bahwa sebenarnya tema utama dari surat Ibrani itu sendiri adalah tentang iman kepada Kristus. Kristus sebagai anak Allah yang lebih tinggi daripada malaikat, nabi, imam, raja. Hal ini yang disampaikan dalam Ibrani pasal 1 sampai pasal 12. Ya, 12 pasal yang sebelum pasal 13 yang kita baca tadi. Berbicara tentang iman kepada Kristus sebagai anak Allah. Pembahasan ini kemudian ditutup dengan pasal 13 tadi yang kita baca. Yang kalau tadi Bapak Ibu ingat kembali pasal 13, itu lebih banyak berbicara tentang keseharian hidup orang Kristen. Lalu pertanyaannya adalah apa hubungannya antara keseharian hidup kita dengan tema surat Ibrani tentang iman kepada Kristus? Ada yang bisa jawab? Apa hubungannya nasihat-nasihat tentang keseharian hidup kita dengan tema surat Ibrani secara keseluruhan tentang iman kepada Kristus? Tidak ada hubungannya? Cuma pendeta G yang bilang ada. Yang lain masih bengong. Boleh dijawab? Oh, Pak Luki biasanya. Oh, sesusah itu ya Pak ya? Kalau terus yang lain bilang, kalau Pak Luki aja bilang susah gimana saya? Saya pikir sudah ada yang mempunyai gambaran mestinya ya, cuma mungkin agak malu-malu untuk mengungkapkannya. Ya, oke. Oh Pak David, dilempar lagi ke Pak David. Pak David? Nggak ada jawaban. Ini nggak selesai ini kita khotbah kalau kayak gini caranya. Bapak Ibu, keseharian hidup kita, ya, apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan dalam keseharian kita, itu merupakan wujud iman kita kepada Kristus, betul nggak? Betul, sekarang bilang betul, tadi nggak tahu ya. Oke, saya pikir sih sebenarnya sudah ada banyak yang berpikir demikian, cuma apa sesimpel itu jawabannya? Sesimpel itu Bapak Ibu, sesederhana itu kok jawabannya. Apa yang kita katakan, pikirkan, dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan cerminan dari iman kita. Kalau kita beriman kepada Kristus, maka kita akan melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 13 tadi. Ya, nasihat dalam Ibrani 13 dimulai dengan sebuah perintah yang sangat jelas. Peliharalah kasih persaudaraan. Tanda seru. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Dan bagi penulis surat Ibrani, rupanya ini sebuah perintah yang sangat penting. Sehingga dia berikan tanda seru tadi ya. Karena memang di dalam kehidupan orang-orang Kristen, tanpa kasih tentu tidak ada artinya. Semua sia-sia. Lalu kemudian nasihat yang utama ini dilanjutkan dengan nasihat-nasihat tentang keramah tamaan, keterbukaan terhadap orang yang terhukum, lalu kemudian kesetiaan dalam perkawinan, kemauan untuk mencukupkan diri dengan materi yang kita punya, serta sikap bergantung pada Tuhan. Itu ada di ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dan kelima hal ini jelas merupakan wujud iman kita kepada Kristus yang Kristus sendiri sudah mencontohkan gaya hidup yang demikian, ya. Keramah tamahan Yesus misalnya, kita bisa lihat di Lukas 18 ayat 15 sampai 17 bagaimana dia menyambut anak-anak yang dianggap tidak penting oleh orang-orang pada waktu itu. Keterbukaan Yesus terhadap orang-orang yang didiskriminasikan. Kita bisa baca dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Bagaimana dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria yang dianggap kafir oleh orang-orang Israel. Lalu kemudian kesetiaan Yesus kita bisa lihat di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ketika dia menangis karena Lazarus meninggal. Ya.
tentu ini adalah contoh kecil dari contoh besar bagaimana Yesus setia menanggung misinya di dunia ini. Kesederhanaan hidup Yesus kita bisa lihat dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39. Bagaimana Yesus yang pada waktu itu sedang naik daun, sedang terkenal Bapak Ibu ya. Tapi dia memilih untuk mengasingkan diri, berdoa. Dia memilih untuk pergi dari tempat itu, memberitakan Injil di tempat lain, ketimbang menjadi selebriti di tempat tersebut. Lalu kemudian penyerahan diri Yesus, tentu kita ingat cerita yang luar biasa. Bagaimana Yesus berdoa, bergumul dengan dahsyatnya di Taman Getsemani. Lalu kemudian mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Apa yang dinasehatkan oleh penulis surat Ibrani dalam Ibrani pasal yang 13 ayat 3-6 merupakan kelanjutan dari kehidupan Yesus. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, bagaimana dengan nasihat yang menjadi tema kita hari ini? Ayat 7 dan ayat 17. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Apakah mengingat dan menaati para pemimpin juga merupakan wujud iman kita kepada Kristus? Iya. Puji Tuhan. Kalau dijilang, iya. Kenapa pertanyaan ini muncul, Bapak Ibu? Karena kita tentu tahu ada banyak pemimpin, termasuk pemimpin Kristen, yang tidak menunjukkan dirinya sebagai perpanjangan tangan Allah. Yang bahkan hanya mengurus kepentingan dirinya dan kelompoknya sendiri. Bapak Ibu tahu siapa orang ini? Kenneth Copeland. Dia adalah seorang penginjil, televangelis kalau orang bilang, penginjil di televisi, ya, penginjil Amerika yang sering khotbah di televisi-televisi, yang pada tahun 2019 menghebohkan Amerika dengan berita bahwa dia ingin membeli sebuah pesawat jet seharga 54 juta dolar Amerika. Dan dia minta jemaatnya, congregation-nya itu untuk urunan membeli pesawat jet buat dia. Dan ini pesawat jet yang keempat Bapak Ibu. Mau tahu alasannya? Alasannya adalah kayak gini. Saya tidak mungkin pergi pelayanan dengan menaiki pesawat komersial. Karena di dalam pesawat komersial itu ada banyak manusia yang merupakan iblis. Lalu ketika dikonfirm oleh wartawan, ya, apakah kamu menganggap manusia itu iblis? Oh bukan, saya tidak menganggap manusia itu iblis katanya. Tapi katanya, kalau saya pergi pelayanan, lalu saya masuk ke dalam pesawat komersial, dan di dalam pesawat komersial itu ada banyak manusia yang alkoholik, bagaimana saya bisa mempersiapkan pelayanan saya berdekatan dengan orang-orang itu? Pemimpin Kristen, apakah kita harus menaati dan mengingat pemimpin yang seperti ini? Oleh karena itu Bapak Ibu, penulis surat Ibrani menekankan keteladanan iman para pemimpin. Di ayat yang ke-7 dikatakan, perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Kata teladan itu menunjukkan bahwa ya mereka harus jadi teladan. Perhatikanlah teladan iman mereka. Lalu dengan orang-orang yang tidak menjadi teladan, ya saya pikir tidak usah diperhatikan orang-orang yang seperti ini. Penulis surat Ibrani juga kemudian setelah ayat tersebut, ayat 7, menyebutkan tentang Tuhan Yesus yang sebagai sosok yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, dia tidak berubah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa penulis surat Ibrani ingin mengingatkan kita tentang siapa pemimpin yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan manusia-manusia yang disebut pemimpin adalah orang-orang yang mau mengikuti teladan Yesus dan memberikan teladannya bagi orang lain. Lalu kemudian setelah penulis surat Ibrani mengingatkan para pembacanya atau jemaatnya tentang adanya ajaran sesat,
Dan kembali dia mengingatkan, menegaskan pentingnya kita mengikuti teladan pengorbanan Yesus. Itu dia jelaskan di dalam ayat 9 sampai ayat 16. Kemudian penulis surat Ibrani kembali mengingatkan kita tentang pemimpin. Yang menurut dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga jiwa kita. Dia adalah orang yang menjadi teladan. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kita. Para pemimpin seperti inilah yang perlu kita ingat dan taati. Yaitu para pemimpin yang sudah memberikan teladan hidup dan sudah menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga jiwa kita. Dengan kata lain, para pemimpin yang dimaksud oleh penulis surat Ibrani di sini bukanlah sekedar orang-orang yang berstatus sebagai pemimpin. Seperti contohnya Bapak yang ada di layar ini. Tetapi orang-orang yang berfungsi sebagai pemimpin. Orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi para anggota komunitasnya. Mengingat dan menaati para pemimpin yang seperti ini adalah wujud iman kita kepada Kristus. Dan penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa hal ini, mengingat dan menaati para pemimpin yang memberikan teladan buat kita, itu harus dilakukan dalam semangat kasih persaudaraan. Sebagaimana yang dia tekankan di ayat 1, yang saya bilang tadi sebagai inti dari nasihatnya. Peliharalah kasih persaudaraan. Dan karena kita memelihara kasih persaudaraan, maka kita harus mengingat dan menaati para pemimpin kita. Di satu sisi, penekanan pada kasih persaudaraan ini menunjukkan bahwa tindakan mengingat dan menaati para pemimpin itu dilakukan dalam rangka kepentingan komunitas. Kasih persaudaraan, persekutuan, kepentingan bersama, bukan cuma untuk kepentingan para pemimpin itu, apalagi untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, seperti yang dilakukan oleh Kenneth Copeland tadi, dia lakukan itu menurut saya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengingat dan menaati para pemimpin dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan kita sebagai anggota jemaat karena ada kepengennya kita, gitu ya. Maka kita kemudian mengingat dan menaati para pemimpin kita. Oh, itu banyak terjadi di dalam gereja-gereja Kristen. Ada orang-orang yang kemudian dianggap berpengaruh terhadap para pemimpin. Dan ada orang-orang yang kemudian akhirnya merasa tidak diperhatikan oleh pemimpin. Ini juga bukan bentuk mengingat dan menaati pemimpin yang benar. Dilakukan dalam semangat kasih persaudaraan untuk kepentingan bersama. Di sisi lain, penekanan pada kasih persaudaraan juga menunjukkan pentingnya setiap orang yang ada di dalam komunitas persaudaraan itu. Pentingnya memenuhi kebutuhan mereka yang ditunjukkan dalam wujud saling menolong, saling mengasihi, saling mendukung. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani di dalam bagian akhir dari pasal 13 itu bercerita banyak tentang pergumulan dirinya dan pergumulan pemimpin-pemimpin Kristen pada waktu itu. Ya. Di ayat yang ke-19 dikatakan, secara khusus aku menasihatkan kamu untuk melakukannya supaya aku lekas dikembalikan kepadamu. Jadi ada kemungkinan, berdasarkan tafsir yang saya baca, ada kemungkinan pada waktu itu penulis surat Ibrani sedang berada dalam penjara. Lalu kemudian di ayat yang ke-23 dikatakan, Timotius, saudara kita, telah dibebaskan. Berarti Timotius juga sedang berada dalam penjara pada waktu itu. Dan dalam waktu dekat akan dibebaskan. Jika ia segera datang, aku akan mengunjungi kamu bersama dengan dia. Menunjukkan keinginan dari para pemimpin ini untuk bersama-sama dengan umat yang dipimpinnya. Para pemimpin pada waktu itu berbagi pergumulan dengan umatnya. Dan itu dilakukan dalam semangat kasih persaudaraan. Dengan kata lain, bukan cuma anggota komunitas yang membutuhkan pemimpin. Ya, tadi di awal dari perenungan kita saya awali dengan pertanyaan, kenapa kita butuh pemimpin? Apa sih pentingnya pemimpin buat kita? Tapi ternyata penulis surat Ibrani menunjukkan Bapak Ibu, bukan cuma kita yang membutuhkan pemimpin, tetapi pemimpin pun membutuhkan anggota komunitasnya
untuk menopang dan mendukung mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kalau tadi dikatakan tugas pemimpin adalah menentukan masa depan kita ya, kita butuh pemimpin karena menentukan masa depan kita, mengambil keputusan untuk menentukan masa depan kita. Tapi apa artinya keputusan-keputusan mereka kalau keputusan-keputusan itu selalu diganggu-gugat oleh kita, orang-orang yang dipimpin. Dan sama sekali kita tidak mau membantu mereka dalam mengambil keputusan tersebut. Pada akhirnya mereka pun akan lelah karena mereka sendirian. Baik komunitas, anggota komunitas maupun pemimpin itu sama-sama dibutuhkan untuk membuat sebuah komunitas ini dapat berjalan dengan baik bersama-sama. Kesadaran bahwa kita saling membutuhkan ini sekali lagi merupakan cerminan semangat kasih persaudaraan yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu saya kemarin tanya ke Kak Keke ya, apakah Gereja Kristus Kartini juga sedang dalam proses pemilihan penatua? Iya katanya. Minggu lalu adalah minggu terakhir kita memasukkan nama-nama calon penatua, betul ya? Nah, coba kita evaluasi Bapak Ibu. Apakah kita sudah mewujudkan kasih persaudaraan ketika kita mengajukan nama-nama bakal calon penatua tersebut? Atau jangan-jangan kita mengajukan nama-nama itu karena coba-coba? Saya ngomong seperti ini Bapak Ibu karena di Gereja Kristus Bogor, walaupun saya tahu ya orang-orangnya bercanda ngomong sama saya gitu ya, sini jadiin penatua, si itu jadiin penatua, si itulah, si inilah, dan seterusnya. Jangan karena harus ada penatua, maka kemudian kita mengajukan nama-nama tersebut. Karena ketika kita melakukannya, saya pikir kita melakukannya bukan karena kasih persaudaraan ya, tetapi hanya untuk memenuhi kewajiban atau menjalankan formalitas. Selanjutnya, nah ini kalau tadi kan sudah selesai prosesnya ya, sudah mengumpulkan nama-nama penatua, coba kita ingat-ingat, evaluasi diri sendiri. Ketika kita masukin nama itu, ketika kita mengajukan calon tersebut, dasarnya apa? Selanjutnya, ketika nanti para penatua itu sudah terpilih, apakah kita mau mewujudkan kasih persaudaraan itu dengan terus mengingat dan menaati mereka? Atau jangan-jangan kita memilih mereka hanya untuk kita bebani dengan setumpuk tanggung jawab tanpa mau memberi diri untuk membantu? Kalau tadi kita perlu mengevaluasi diri kita, sekarang kita perlu memperingatkan diri kita sendiri. Apa yang kita akan lakukan ketika para penatua itu sudah terpilih? Tes yang paling sederhana Bapak Ibu tentang kasih persaudaraan terhadap para pemimpin ini adalah dengan mencari tahu apakah kita sudah melakukan yang diminta oleh penulis surat Ibrani dalam ayat 18. Dikatakan dalam ayat 18, berdoalah terus untuk kami. Kita sering minta Ibu Pendeta Gea, Pak David, Pak Luki, dan mungkin para penatua yang lain untuk mendoakan kita. Betul ya? Ini kalau kita lihat pokok doa, ada banyak nih anggota jemaat yang didoakan. Ya. Tapi apa kita pernah tanya, Bu Gea, Ibu mau didoakan apa hari ini? Pernah ada yang nanya gitu Bu Gea? Ada. Banyak? Dari semua yang hadir di sini, berapa banyak yang pernah bertanya seperti itu kepada Ibu Gea? Atau kepada para penatua yang lain? Apa yang perlu didoakan? Untuk gereja ini, dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pemimpin juga, supaya kuat dalam menjalankan tanggung jawab. Kita seringnya sebagai yang dipimpin Bapak Ibu, menganggap bahwa pemimpin itu sosok yang tinggi, ya, yang bisa menanggung semua beban kita. Padahal mereka juga adalah manusia.
yang punya beban, di luar beban kita, dia punya beban sendiri, dan kita sebagai anggota komunitasnya perlu mendukung mereka dalam menanggung beban mereka. Itu semangat kasih persaudaraan. Nah, karena itu saya mau mengajak kita ya untuk mendoakan mereka secara harafiah. Bukan di rumah masing-masing, ini bukan PR cuma sekedar saya bilang kita doakan nanti di rumah masing-masing, tidak. Sebentar pada saat doa syafaat saya minta ada 2 orang untuk mendoakan, 1 orang mendoakan Ibu Gea, 1 orang mendoakan para penatua sebagai satu kesatuan gitu ya. Sebab kalau satu-satu jadi banyak ya, nanti Pak ini, Pak itu, dan seterusnya ya. Jadi saya minta sebagai satu kesatuan ya. Ada yang bersedia mendoakan Ibu Gea dan ada yang bersedia mendoakan para penatua? Oke. Sebelum nanti, jadi diawali dengan Bapak Ibu berdoa syafaat, lalu kemudian diakhiri dengan saya membacakan doa-doa yang sudah ada di dalam kertas tata ibadah ini. Ada yang bersedia? Nah itu sih udah orang-orang aktivis semua ya. Ya, saya berharap dari yang duduk di sini nih, gitu ya. Ada yang bersedia? Doanya juga nggak mesti yang ribet ya. Dalam pengertian pakai bahasa roh nggak usah Bapak Ibu. Pakai bahasa Indonesia saja ya. Nggak usah panjang-panjang, singkat, jelas, dan padat. Begitu ya. Ada yang bersedia? Siapa yang bersedia mendoakan Ibu Gea? Berbicara soal kasih persaudaraan, sekarang kita dites Bapak Ibu. Bersediakah meluangkan waktu 1 menit untuk mendoakan para pemimpin kita? Maksudnya? Enggak apa-apa Bu, kedengeran dong dengan semua orang ya. Karena itu saya bilang doanya singkat, jelas, dan padat. Nggak usah panjang. Ada? Betul-betul tidak ada Bapak Ibu? Sedih loh saya jujur aja. Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak mendoakan Ibu Gea ya. Nanti Ibu Gea apa yang mau didoakan? Dalam menjalankan pelayanan. Sederhana ya, hikmat dan kekuatan dalam menjalankan pelayanan. Sederhana tapi berat itu. Tanggung jawab yang besar itu ya. Maksudnya melayani dengan hikmat itu sebuah tanggung jawab yang besar Bapak Ibu. Ada yang bersedia mendoakan para penatua? 1 orang? Tidak ada? Betul-betul tidak ada? Petato ketawa itu semua di sana. Sedih mereka, nggak ada yang mau doain kita katanya. Ketawa mereka tadi. Ketawanya ketawa miris maksudnya Bapak Ibu. Ya. Ada? Tante mau? Oke, 1 orang. Terima kasih Tante. Pak David, apa yang mau didoakan dari Majelis Jemaat secara keseluruhan? Oh, sama dengan doanya Ibu Gea ya. Diberikan hikmat dan kekuatan dalam melayani. Oke. Saya tadi mau bilang kalau bisa sebutin penatuanya satu-satu, tapi nanti jadi beban lagi ya. Gak apa-apa. Doain aja semuanya. Doain semuanya secara kesatuan ya. Inti doanya sama tapi yang didoakan berbeda. Doakan Ibu Gea dan doakan Pak Majelis Jemaat secara keseluruhan. Saya minta tolong nanti di tempat masing-masing saya pikir cukup ya, karena ruangan ini sebenarnya cukup bagus ininya, buat bersuara keras gitu maksudnya. Oke, Bapak Ibu, yang perlu saya ingatkan adalah
Terima kasih untuk kesediaannya mendoakan para pemimpin, dan saya pikir para pemimpin juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia mendoakan mereka. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa yang dibilang sebagai berdoa di dalam Alkitab itu bukan cuma sekedar mengucapkan permohonan kata-kata kepada Tuhan. Ya. Kalau tadi Pak Luki bilang mungkin malu-malu doain dalam hati saja, saya pikir semua harus berdoa dalam hati ya untuk para pemimpin kita. Tapi yang dimaksud dengan doa di sini, meskipun dalam hati, itu bukan cuma sekedar ngomong sama Tuhan, Tuhan Ibu Gea mau seperti ini, Tuhan majelis jemaat mau seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan doa adalah upaya, bukan cuma mengatakan ucapan permohonan, tetapi juga mengupayakan supaya apa yang dimohonkan itu bisa terwujud. Itulah doa dalam perspektif iman Kristen. Bukan cuma berkata-kata, tapi kita juga harus mewujudkan doa itu. Itu berarti, ya, ketika kita mendoakan para pemimpin ini, kita bukan cuma sekedar menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan, tetapi jika kita mengusahakan agar permohonan itu bisa terwujud. Contoh tadi ketika Ibu Gea meminta hikmat dan kekuatan dalam pelayanan. Kita doakan itu, Tuhan berilah hikmat dan kekuatan kepada Ibu Gea. Tapi kemudian di dalam menjalankan pelayanannya, kita melihat misalnya, wah Ibu Gea harusnya jangan begini, Pak David, Pak Luki harusnya jangan begitu, gitu ya. Kita ingatkan mereka, beri masukan kepada mereka. Kan Bapak dan Ibu ingin melayani dengan berhikmat. Maka menurut saya, sesuai dengan pemahaman iman saya kepada Kristus, jangan lakukan ini dan jangan melakukan itu. Itu pun merupakan wujud doa kita. Itu pun merupakan cara kita mendoakan mereka. Tetapi harus kita ingat Bapak Ibu, bahwa semuanya ini kita lakukan dalam semangat kasih persaudaraan. Itu berarti ketika kita memberikan masukan kepada mereka, lakukanlah itu dengan semangat kasih persaudaraan. Bukan untuk seperti yang saya katakan tadi, bukan sekedar untuk memberikan tanggung jawab kepada mereka, tetapi tidak mau menolong mereka. Ketika kita kasih masukan kepada mereka, sebagai wujud dari doa kita untuk mereka, mari kita tolong mereka untuk mewujudkan hal itu. Itulah semangat kasih persaudaraan. Selama kita hidup dalam komunitas, termasuk komunitas persaudaraan Gereja Kristus Kartini, kita membutuhkan pemimpin yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengatur kehidupan kita, komunitas kita. Meskipun keberadaan jabatan pemimpin adalah hal yang biasa, ya, seperti contohnya kita memilih penatua. Setelah selesai penatua periode yang sekarang, akan muncul penatua periode yang berikutnya. Itu hal yang biasa, jabatan pemimpin itu dalam kehidupan komunitas. Tapi hendaknya kita jangan take it for granted keberadaan orang-orang yang sudah bersedia memberi dirinya dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan Tuhan buat kita. Oleh karena itu, mari kita terus mengingat dan menaati mereka dalam semangat kasih persaudaraan. Ingatlah bahwa mereka, para pemimpin kita, juga membutuhkan topangan dan dukungan para anggotanya agar tanggung jawab mereka dapat terlaksana dengan baik. Jika tadi saya minta 2 orang perwakilan anggota jemaat untuk mendoakan para pemimpinnya, nanti di akhir dari ibadah kita, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk saling memberkati, saling menopang beban masing-masing dengan cara saling memberkati. Bapak Ibu tahu lagu ini? Ya, saya akan pakai lagu ini sebagai lagu berkat kita. Jadi ketika saya bilang terimalah berkat Tuhan, maka kita akan menyanyikan lagu ini. Diawali dengan saya akan menyanyikan lebih dulu lagu ini sekali, lalu kemudian nanti Bapak Ibu dipimpin oleh perkantor akan menyanyikan lagu ini. Ini adalah wujud kita untuk saling memberkati, saling menopang beban satu dengan yang lain sebagai satu komunitas Gereja Kristus Kartini. Ya, kita katakan kepada teman-teman kita, kepada para pemimpin kita, kasih Tuhan mengiringimu, sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, maka majulah
di dalam terang kasih-Nya. Dan ketika kita menyanyikan lagu ini, ingatlah bahwa kita sedang berusaha mewujudkan kasih persaudaraan itu di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih persaudaraan terus mendasari kehidupan Sinode Gereja Kristus pada umumnya. Ini saya sebenarnya pas persiapan ada pembicaraan tentang sinode, tapi kemudian saya hapus belakangan karena ternyata minggu lalu sudah dibahas tentang ulang tahun sinode. Kiranya kasih persaudaraan terus mendasari kehidupan Gereja Kristus Kartini hari ini sampai selama-lamanya. Amin.